Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek yang sudah berusia lebih dari 70 tahun? Nenek bernama Tamara Samsonova ini merupakan seorang pembunuh berantai asal Rusia yang telah membunuh sekitar 13 orang dalam kurun waktu 20 tahun. Apa yang membuat nenek yang dijuluki The Granny Reaper ini bisa melakukan hal sekejam itu? Tamara Samsonova lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota kecil bernama Uzur saat masa Uni Soviet lalu. Kehidupan Tamara kecil dijalani dengan normal seperti anak lain pada umumnya. Setelah lulus dari sekolah, ia melanjutkan studi sarjananya di Moscow State Linguistic University di Moskow. Sampai akhirnya ia pindah ke Saint Petersburg dan bekerja di salah satu agen travel di sana. Disinilah Tamara kemudian menemukan tambatan hatinya yang bernama Alexei. Mereka sangat bahagia hingga akhirnya menikah di tahun 1971. Kehidupan rumah tangga Tamara dan Alexei pun berjalan dengan baik selama 30 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2000, Alexei diketahui tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian pun mencoba mendatangi apartemen yang ditinggali Tamara dan suaminya tersebut. Mereka merasa aneh karena Tamara sama sekali tidak merasa kehilangan ataupun berusaha mencari Alexei. Ia mengatakan kepada polisi bahwa suaminya tersebut telah kabur bersama wanita lain dan tidak pernah kembali. Para petugas kepolisian mempercayai dan kemudian menutup kasus hilangnya Alexei. Tamara pun mulai merasa kesepian sepeninggal suaminya yang tak kunjung kembali. Ia membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara dan bercerita. Oleh karena itu, guna mengatasi rasa sepi itu, ia kemudian menyewakan sebagian apartemennya kepada orang lain. Beberapa waktu kemudian seorang pria bernama Volodya menjadi penyewa pertama di apartemen Tamara sebelum akhirnya ia keluar karena suasana lingkungan apartemen yang dianggap kurang ramah. Hal tersebut terus berulang kepada beberapa penyewa selanjutnya. Tidak jelas siapa saja orang yang pernah menyewa apartemen Tamara. Namun seseorang yang bernama Sergei Potapin sempat menjadi perbincangan. Sergei diketahui menyewa apartemen Tamara pada tahun 2003. Sama seperti penyewa lainnya, ia keluar setelah beberapa minggu tinggal di sana. Namun anehnya, tidak ada yang tahu kapan pastinya ia keluar dari apartemen Tamara. Banyak orang menyangka Sergei telah pulang ke kampung halamannya. Tapi fakta keberadaan Sergei baru terungkap setelah puluhan tahun kemudian. Ia diyakini menjadi salah satu korban pembunuhan dari Tamara Samsonova. Pada tahun 2015, Tamara memutuskan untuk merenovasi apartemennya. Karena renovasi membutuhkan waktu beberapa minggu, ia pun meminta bantuan dari temannya untuk mencarikan tempat tinggal sementara sampai renovasi selesai. Akhirnya ia diperkenalkan dengan wanita berumur 79 tahun bernama Valentina Ulanova yang bersedia untuk menampung Tamara sementara waktu. Kebetulan rumah Valentina berjarak tak jauh dari apartemen Tamara yang memudahkannya untuk mengontrol renovasi yang ia lakukan. Valentina juga merasa keberadaan Tamara sangat membantu mengingat umurnya yang sudah hampir 80 tahun. Saat itu semua terlihat sempurna. Sifat asli Tamara pun mulai terlihat. Ia mulai sering membanting barang, berkata kasar kepada Valentina. Tamara tampak sudah terlalu nyaman tinggal di rumah Valentina dan tidak berniat untuk pergi. Sampai akhirnya Valentina pun mengusir Tamara setelah bertengkar hebat masalah giliran mencuci piring. Di saat itulah Tamara Samsonova berencana menghabisi Valentina.
Ia mengunjungi kota Pushkin untuk membeli obat bernama Fenazepam. Saat kembali, ia membawakan salad favorit dari Valentina yang sudah dicampur dengan obat yang ia beli. Valentina pun melahap salad tersebut tanpa menaruh kecurigaan apapun kepada Tamara. Beberapa saat kemudian, ia pun jatuh pingsan. Tepat tanggal 23 Juli 2015 pukul 3 pagi, Tamara mulai memutilasi tubuh Valentina dalam kondisinya yang masih hidup. Ia memasukkan beberapa bagian ke dalam kantong plastik untuk dibuang. Sedangkan untuk bagian kepala dan tangan, ia rebus untuk menghilangkan identitas Valentina. Pada tanggal 26 Juli 2015, bagian tubuh Valentina ditemukan oleh sepasang muda-mudi yang sedang mengajak jalan-jalan anjingnya di sebuah kolam sekitar Dimitrov Street. Mereka penasaran karena anjing mereka menggonggong saat melewati rumah Valentina. Mereka pun melaporkan penemuan ini kepada polisi. Pada tanggal 27 Juli, pihak kepolisian pun memeriksa tempat tinggal Tamara dan menemukan banyak bercak darah di seluruh ruangan. Saat itu pula kepolisian langsung menangkap Tamara Samsonova. Sidang pun dimulai pada 29 Juli 2015. Tamara nampak sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan ia terlihat bahagia dan sempat melemparkan ciuman kepada kamera. Kebahagiaan Tamara tidak hanya berhenti di situ. Tamara Samsonova bertepuk tangan bahagia saat hakim membacakan tuntutan kepadanya seakan ia sudah bersiap. Publik dibuat terkejut dengan pengakuan Tamara yang tidak hanya membunuh Valentina. Ia mengaku telah membunuh puluhan orang dari tahun 2000 hingga 2015. Yang menjadi pertanyaan adalah tentang hilangnya suami Tamara. Ia tidak pernah memberi pernyataan apapun tentang hilangnya suaminya tersebut. Banyak spekulasi tentang mengapa Tamara melakukan serangkaian pembunuhan tersebut, mulai dari schizofrenia sampai ilmu hitam. Dalam proses peradilan, para ahli psikiatri menyatakan dugaan yang kuat tentang gangguan kejiwaan yang dialami oleh Tamara. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Tamara tidak mendapatkan hukuman penjara, melainkan ia dirawat di rumah sakit kejiwaan. Ia kemudian dirawat di rumah sakit jiwa di kota Kazan pada Desember 2015. Tamara Samsonova mengaku bahwa ia sudah menunggu lama untuk ditangkap karena ia merasa kesepian di apartemennya. Sampai saat ini, Tamara masih dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.